down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Aminatur Rahma, Prodi PAI dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran pada mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan peserta didik yang aktif, kreatif, serta mampu berpikir kritis, guru dituntut untuk menggunakan berbagai model pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Di antara model yang relevan dengan tuntutan kurikulum merdeka adalah problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan cooperative learning. Keempat model ini menjadi alternatif strategi pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir dan sikap kolaboratif peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran. Yang pertama, problem-based learning, yaitu model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata. Yang kedua, project-based learning, yaitu model pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pembuatan produk atau proyek nyata. Yang ketiga, discovery learning, yaitu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Yang keempat, cooperative learning, yaitu model pembelajaran dengan bekerja sama dalam kelompok kecil, di mana siswa saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, Howard Sidney Barrows. Pendapatnya yaitu belajar dimulai dari masalah nyata untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Selanjutnya, John Dewey. Belajar akan bermakna bila peserta didik terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah nyata di sekitarnya. Selanjutnya, Jerome Bruner. Siswa belajar lebih baik ketika menemukan sendiri pengetahuannya daripada menerima dari guru. Selanjutnya, Lev Vygotsky. Pembelajaran berbasis masalah efektif karena terjadi kolaborasi sosial dan scaffolding antara siswa. Yang selanjutnya, Jean Piaget. Siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui penyelidikan masalah. Selanjutnya, tokoh-tokoh model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, William Hart Kilpatrick, yaitu proyek adalah sarana belajar yang menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan kreativitas siswa. Selanjutnya, Seymour Papert. Pengetahuan terbentuk kuat saat siswa menciptakan produk nyata melalui proses eksplorasi. Selanjutnya, John William Thomas. Belajar akan lebih menarik apabila siswa terlibat langsung dalam proses dan hasil proyek yang nyata. Selanjutnya, Jean Piaget. Pengetahuan dibangun aktif oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan proyek konkret. Selanjutnya, Lev Vygotsky. Pembelajaran efektif terjadi dalam konteks sosial. Proyek memungkinkan kolaborasi dan scaffolding. Selanjutnya, tokoh-tokoh model pembelajaran discovery learning. Ada Jeremy Bruner. Belajar lebih bermakna ketika siswa menemukan konsep sendiri daripada hanya menerima informasi. Selanjutnya ada Jean Piaget. Pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap pengalaman baru. Selanjutnya oleh John Dewey. Belajar sebaiknya dilakukan melalui kegiatan nyata agar siswa memahami konsep secara mendalam. Selanjutnya ada Robert Karplus. Belajar dapat menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah melalui eksplorasi dan penemuan konsep. Selanjutnya menurut Joseph Scrape, penemuan membantu anak membangun struktur kognitif melalui pengalaman langsung. Selanjutnya tokoh-tokoh model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama ada Lev Vygotsky. Belajar lebih efektif melalui interaksi sosial dan kerjasama antar siswa dalam zone of proximal development. Selanjutnya ada Robert Edward Slavin. Keberhasilan belajar meningkat
jika siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan tujuan bersama dan tanggung jawab individu. Selanjutnya ada David William Johnson. Pembelajaran kooperatif menumbuhkan saling ketergantungan positif, tanggung jawab pribadi, dan keterampilan sosial. Selanjutnya ada Spencer Kagan. Struktur kegiatan kooperatif yang terencana dapat meningkatkan partisipasi aktif dan rasa saling menghargai antar siswa. Selanjutnya Roger Thomas Johnson. Belajar dapat membangun empati siswa melalui kerjasama yang saling menghargai dalam proses belajar. Selanjutnya implementasi model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran PAI. Yang pertama Al-Quran Hadis. Siswa dihadapkan pada masalah kurangnya pengalaman nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, lalu mencari ayat atau hadis yang relevan dan merumuskan solusi berdasarkan kandungannya. Yang kedua, fikih. Siswa dihadapkan pada persoalan hukum ibadah atau muamalah seperti transaksi online, kemudian menelusuri dalil dan pendapat ulama untuk menentukan hukumnya. Yang ketiga, akidah akhlak. Siswa diberikan studi kasus tentang krisis moral remaja, lalu diminta menganalisis dan menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai akidah dan akhlak Islam. Yang keempat, sejarah kebudayaan Islam. Siswa mencari tahu penyebaran Islam pada masa Daulah Umayyah, Abbasiyah, dan mengambil pelajaran dari strategi dakwah serta kemajuan peradaban Islam pada masa itu. Selanjutnya, implementasi model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran PAI. Yang pertama, Al-Quran Hadis. Siswa membuat video pendek berisi ajakan untuk mengamalkan Al-Quran atau hadis yang sedang dipelajari. Selanjutnya, fikih, membuat miniatur Ka'bah pada materi bab haji atau umroh. Yang ketiga, akidah akhlak, membuat poster digital atau manual tentang perilaku terpuji seperti jujur, sabar, atau amanah yang diterapkan di lingkungan sekolah. Yang keempat, sejarah kebudayaan Islam, seperti membuat mind mapping tentang penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya, implementasi model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran PAI. Yang pertama, Al-Quran Hadis. Guru menyuruh siswa untuk membaca ayat Al-Quran atau hadis yang sedang dipelajari. Yang kedua, fikih. Guru menyuruh siswa untuk praktek salat jenazah atau mengkafani jenazah pada bab tersebut. Yang ketiga, akidah akhlak. Siswa mengamati perilaku orang di sekitar seperti teman, guru, atau keluarga dan mencatat contoh sikap sabar atau tidak sabar yang mereka temukan. Yang keempat, sejarah kebudayaan Islam. Guru mengajak siswa mengunjungi situs sejarah lokal yang berkaitan dengan penyebaran Islam oleh Wali Songo. Selanjutnya, implementasi model pembelajaran cooperative learning pada mata pelajaran PAI. Yang pertama, Al-Quran Hadis. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendalami satu ayat yang berbeda. Misalnya, kelompok satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-Isra ayat 3. Yang kelompok selanjutnya Quran Surat Al-Imran ayat 200. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan secara bergantian. Yang kedua, fikih. Siswa dibagi menjadi kelompok. Setiap kelompok mempelajari bab solat dengan materi yang berbeda. Misalnya ada yang membahas tentang rukun solat, syarat sahnya solat, dan yang lainnya. Kemudian menjelaskan di depan secara bergantian. Yang ketiga, akidah akhlak. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyebutkan nama dan tugas-tugas malaikat, lalu menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dipresentasikan. Yang keempat, sejarah kebudayaan Islam. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mempelajari bab penyebaran agama Islam, tapi pada materi yang berbeda. Misalnya penyebaran agama Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, ataupun Abbasiyah, lalu dipresentasikan. Yang selanjutnya, kesimpulan. Model-model pembelajaran seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan cooperative learning membantu siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam proses belajar. Tokoh-tokoh tersebut berperan penting dalam mengembangkan pendekatan-pendekatan model-model tersebut. Dalam pembelajaran PAI, penerapan model-model ini mendorong siswa untuk mengaitkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan nyata, menumbuhkan akhlak mulia, serta memperkuat keimanan dan pemahaman terhadap ajaran Islam secara konstekstual dan bermakna. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.